sambut dengan memberikan senyum, jabat tangan satu dengan yang lain. Happy Sunday, welcome home ya. Setiap kita semuanya. Berapa banyak yang kita bersuka cita karena hari ini kita kembali ada dalam rumah Tuhan. Amin. Berapa banyak yang percaya ibadah kita hari ini akan menjadi ibadah yang luar biasa. Amin. Ayo beri tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita bersama. Tepuk tangannya lebih meriah lagi bagi Tuhan. Kita masuk dalam tema yang baru di bulan November ini. Tanpa terasa ya udah November. Dan sebentar lagi beberapa minggu lagi kita akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus di bulan Desember ya. Dan ayo dengan spirit yang baru. Temanya apa? Choose to honor ya. Apakah itu? Ya duduk baik-baik. Enjoy bersama dengan hadirat Tuhan dan kita satu hati dalam doa pada hari ini. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Selamat pagi. Selamat pagi. Bapa Allah Roh Kudus. Bapa Allah Roh Kudus. Selamat pagi. Selamat pagi. Kami ada dalam rumahmu. ada dalam Siap rumah-Mu. untuk meninggikan namamu. Siap meninggikan namamu. Mempersembahkan Mempersembahkan ucapan syukur. ucapan syukur. Kami percaya. Semua bilang kami percaya. Hari ini lawatan hadiratmu dinyatakan di tempat ini. Setiap kita yang rindu untuk meninggikan nama Tuhan, beri tepuk tangan bagi Allah kita bersama-sama. Katakan amin. Haleluya. Shalom FM Jogja. Katakan di kanan kirinya, mari menyembah Tuhan dengan luar biasa pagi ini. Dan saya mau menyapa teman-teman dari Kids Zone. Hai hai hai. Mari semuanya, tua muda besar kecil, mari kita satu hati, kita mau nyatakan bahwa Tuhanlah dasar dari pengharapan kita.
Pagi hari ini kami sepakat Tuhan, Engkau dahsyat. Amin. Engkau luar biasa. Amin. Dan Engkau berada di setiap hati kami, Engkau yang terutama. Yes. Pagi hari ini jemaat Tuhan IFGF Jogja, kita sepakat, kita punya Allah yang dahsyat, Amin. yang mampu menyediakan segala hal di luar dari apa yang kita mampu bayangkan dan kita pikirkan. Mari kita mau lebih lagi tinggikan nama Dia di tempat ini. Haleluya. Bernyanyi menyembah Tuhan yang alam, Tuhan yang ajaib, yang maha tinggi Amin. Amin. dan berkuasa, layak disembah. We worship you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan kebesaran-Mu, mengatasi bumi. Tinggikan Dirimu. mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi. Sekali lagi tinggikan dirimu, jemaat Tuhan nyatakan. Tinggikan, tinggikan, jemaat Tuhan saja. Benar Yesus. Mengatasi bumi. Sama-sama kita tinggikan. Tinggikan dirimu, Mengatasi langit. kemuliaan-Mu Tuhan memenuhi, mengatasi. Mengatasi-Mu. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita yang dahsyat. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang layak disembah, Kau Allah yang layak ditinggikan,
Kami mau sepakat bermasmur bernyanyi bagimu. Atas namamu indah, namamu kudus. Yes Lord. Kita nyanyi lagi sama-sama dari awal. Ku bersyukur. Semuanya nyatakan. Padamu Tuhan, atas kasih ku bermasmur, ku bermasmur. Bagi namamu yang kudus, yang mulia, sebab Engkau kebenaran, sebab Engkau kebenaran.
Jakarta, lebih tepatnya Tangerang ya. Dari Lipo Karawaci, lalu saya nebeng sama teman sampai Taman Anggrek. Dan saya naik Gojek, naik go-kart teman-teman. Dan saya sepertinya udah capek sekali gitu ya, karena sepanjang hari saya ada di satu tempat untuk ujian. Tapi supirnya tiba-tiba nyeletuk begini, "Bapak namanya Dave ya?" Iya. Lalu dia bilang, "Pak, saya ini berkali-kali ada penumpang namanya Dave dan biasanya namanya Dave itu baik," katanya. Terus saya bilang, "Dave yang ini juga baik kok," saya bilang. Terus saya ngerasa ada something yang Tuhan taruh di hati saya untuk orang ini. Terus saya bilang, "Saya pendeta." "Oh, Bapak pendeta," gitu ya. Kalau gitu Anda boleh duduk dulu deh sebentar, silakan. Lalu dia bilang, "Kalau saya mualaf, tapi saya dari agama B. Karena saya menikah lalu saya jadi mualaf gitu ya. Pak, saya banyak," jadi dia nyerocos aja. "Pak, saya banyak didatengin sama penumpang itu pernah dari Yehova, Pak." "Pernah, Bapak gerejanya apa?" Gitu. "Ya semacam GBI lah." "Oh Betel ya Pak, saya punya teman namanya Vincent, dia pendeta Pak, dulunya dia preman Pak." Terus saya bilang, "Saya juga dulunya preman." Singkat ceritanya teman-teman, singkat ceritanya. Karena dia sendiri yang buka pembicaraan dan saya tahu itu Roh Kudus yang mau saya bersaksi dan menginjil kepada dia. Dia bilang, "Saya senang diskusi agama Pak." Nah jadi saya sampaikanlah, "Pak, agamanya apapun, semua agama baik. Tapi kalau percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan selamat." Boleh ditepukin tangan dulu nggak apa-apa. Lalu saya mulai deh dengan cepat saya sampaikan gitu ya pengertian bahwa dia bilang gini, "Pak, saya diajarkan sama ibu saya satu hal, jangan jahat sama orang." Saya bilang, "Oh ya, agama kamu saya tahu sangat menjunjung sekali nilai-nilai integritas, kebaikan, generosity, kemurahan gitu ya. Tapi saya bilang, Pak, sekali kita berbuat baik, berani gak kita jujur? 10 kali, 20, 30 kali kita berbuat jahat. Dengan pikiran, dengan niat." "Betul juga ya Pak, saya juga kadang-kadang berpikir, waktu saya nanti mati kemana saya perginya?" Nah di situ saya pintunya masuk Bapak Ibu. Saya bilang bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini, saya gak tedeng aling lagi, saya bilang Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Karena dia tahu perbuatan kita ini gak bisa membuat kita sampai ke surga. Terus saya bilang, "Bapak, saya mau doa buat Bapak ya." Karena dia bilang, "Itu orang Yehova tuh baik Pak. Begitu turun saya dikasih kopi," katanya. "Ya nanti saya kasih tips deh," saya bilang gitu. Tapi apalah arti tips hanya sekian puluh ribu teman-teman. Tapi satu jiwa bertobat seisi surga bersorak-sorai. Jadi saya bilang, saya percaya saya gak kebetulan ketemu Bapak. Saya mau bilang Pak ya, ingat baik-baik Pak, yang Kristen saja kalau tidak percaya kepada Tuhan Yesus dia gak selamat. Saya percaya Bapak lagi dengar kabar baik. Nah, meskipun dia belum confess tapi dia mau didoakan. Saya percaya kita lagi menabur, saya lagi menabur kebenaran dan one day Tuhan akan mengerjakan hatinya bagi orang tersebut. Mengapa kita meninggikan nama Tuhan hari ini Bapak Ibu? Mengapa kita mau memuliakan nama Tuhan? Seringkali kita datang kepada Tuhan, meninggikan nama Tuhan karena apa yang sudah Dia selalu berikan buat kita. Benar gak? Apa? Kesembuhan, mujizat, berkat, perlindungan, pemeliharaan, bla 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 bla. Tapi satu hal yang saya mau ajak kita hari ini. Belum selesai penyembahan kita saudara. Why kita meninggikan nama Tuhan? Ayo tidak pakai koma lagi, tapi sadar kita tengah menyembah yang adalah Tuhan.
katakan titik. Semua bilang titik. Jadi hari ini, mengapa kita mau menyembah Tuhan dan meninggikan nama Tuhan? Karena kita tengah berhadapan dengan Tuhan. Tunjukkan bahwa kita sangat menghormati dan mengagumi Dia. Boleh bisa beri tepuk tangan bagi Dia sekali lagi. Tepuk tangannya yang paling dahsyat kepada Allah yang kita tinggikan. Mari bangkit berdiri lagi. Nyanyi pujian bagimu. Tanpa syarat apapun jemaat. Bahkan lupakan diri kita jemaat. Dari hati kita, kehidupan ini kita persembahkan sebagai korban. Kepada yang kita tinggikan dan kita puja, kita puji. Semuanya bilang, nyanyi pujian bagimu. Tuhan. Yes. Semuanya Bapak Ibu. Berdiri bersama-sama di hadiratnya. Namamu besar dan layak dipuji. Tinggikan dirimu, katakan semuanya. Tinggikan. Terima Tuhan, terima. Kasih langit. Katakan semua umat Tuhan. Kebesaranmu Tuhan. Yes. Mengatasi bumi. Tinggikan dirimu. Mengatasi langit. Kebesaran. Mengatasi langit ini. Mengatasi nyanyi dan bersoraklah. Ayo semua. Katakan pujian. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Ayo rendahkan diri kita. Amin. Bergelora mendengar namamu. Semuanya ku bersuka. Yes. Ayo anak-anak juga ya kids ya. Kita sembah Tuhan ya sama-sama. Hanya ku kasihi Engkau Tuhan. Akui tiada janji seperti yang ada padamu. Boleh beri tepuk tangan lagi bagi Tuhan, kita bersorak-sorai bagi Dia. Nyanyi dan bersoraklah. Pagi hari ini kami persembahkan kepada Engkau yang di surga. Pengagungan, pemujaan, gelora mendengar. Angkat kedua tangan kita bersama-sama teman-teman semuanya. Selama-lamanya. Yes. Tiada janji seperti yang ada padamu. Jemaat bilang, nyanyi soraklah dari hatimu. Berdiri di hadapan Raja di atas segala raja. Yes. Rasakan Bapak Ibu.
Rasakan kebesaran, kemegahan hadiratnya di tempat ini. Terus jemaat saja, jemaat. Ku bersuka. Kami akui Tuhan. Tiada seperti. Bersama-sama singer katakan, tiada janji seperti yang ada. Tiada janji, tiada janji seperti yang ada padamu. Anda boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita mengambil roti dan anggur, yang sebentar kita akan sama-sama, Anda dilayani untuk hal ini. Teman-teman tetap fokus dalam hadiratnya ya, tetap fokus, tetap fokus, tetap fokus. Renungkan sejenak siapa Tuhan Allah yang kita lagi sembah-sembah ini. Yesus bukan hanya Maha Pengampun, coba semua bilang Maha Pengampun. Belum kompak bilang Maha Pengampun. Bukan hanya Maha Pengampun, tetapi Dia juga Maha Adil. Katakan Maha Adil. Dua sifat ini berjalan bersama-sama, dan itulah yang membuat salib menjadi begitu luar biasa. Kalau hanya Maha Pengampun, teman-teman, Bapak Ibu, Ia bisa saja berkata, udahlah, aku ampuni dosamu, tanpa ada harga yang harus dibayar. Tapi karena Dia juga Maha Adil, dosa harus dibayar. Sebab dosa selalu membawa suatu akibat. Teman-teman, Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam perjamuan ini, saya berdoa biar hari ini, semua katakan hari ini. Hari ini. Kita boleh mengalami keindahan kasih Tuhan lagi. Karena Dia yang memberikan pengampunan, tetapi keadilan tidak diabaikan. Akibat dosa saya dan saudara, akibat dosa itu ditanggung oleh Tuhan. Oleh karena itu ketika kita sebentar makan roti, kita diingatkan bahwa tubuhnya yang tidak berdosa remuk menggantikan tubuh kita yang seharusnya hancur karena dosa. Dan ketika kita sebentar minum cawan ini, kita diingatkan bahwa darahnya yang suci menghapus setiap kesalahan kita dan menutupinya dengan kasih. Semua katakan haleluya. Terima Bapak Ibu ya. Mari kita doakan bersama-sama, kita arahkan tangan kita. Biarlah roti dan anggur yang sebentar kita akan makan dan minum ini sungguh-sungguh berkuasa. Kembali menggetarkan setiap hati-hati umat-Mu yang sebentar akan makan dan minum. Karena kami Tuhan Yesus semakin disadari salib adalah tempat di mana kasih dan keadilan bertemu. Pengampunan Kau berikan tapi bukan tanpa harga, karena Yesus telah membayar lunas. Silakan dibagikan teman-teman. Kita bersama-sama naikkan penyembahan ini ya. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya. Katakan, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Katakan, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu.
semua sudah terlayani hari ini? Ada yang terlewat? Semua sudah ya, mari kita pelan-pelan bangkit berdiri. Boleh dibantu lirik baitnya lagi? Yes, Lord. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Ambil sikap doa semuanya. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Bapak, Ibu, saudara semua, mari kita angkat bersama-sama roti yang melambangkan tubuh. Ayo masing-masing pribadi berdoa. Terima pengampunannya. Tetapi sekaligus mensyukuri Dia yang tidak berdosa, tetapi dibuat berdosa karena dosa-dosa kita. Dia mau mati buat saya dan saudara. Ayo berdoa. Bukankah roti yang sebentar kita akan makan adalah lambang persekutuan kita dengan tubuhnya? Kalau ada kelemahan, kesalahan, dosa yang kita buat hari-hari ini, saya beri kesempatan kepada kita untuk kembali mengakui. Karena apa yang kita pegang dengan tangan kita, Dia sudah menebus setiap dosa-dosa itu sejak dahulu di kayu salib. Kita mau menghargai, kita mau mensyukuri. Dan kita mau mulai hari ini hidup lebih lagi ya, tertib dan benar. Bukankah roti yang kita makan sebagai lambang persekutuan kita dengan tubuhnya? Yang percaya katakan amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Saya beri kesempatan teman-teman, Bapak Ibu semua berdoa ya, masing-masing pribadi berdoa. Suami istri boleh saling mendoakan. Anda teman-teman semua, tim praise, anak-anak kids, kita terus ya berdoa ya. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu. Kembali basuh Tuhan kehidupan kami oleh darah-Mu. Kami mengimani oleh pilu-pilu-Mu segala penyakit kami disembuhkan. Amin, amin. Bukankah anggur yang sebentar kita akan minum lambang persekutuan kita dengan darahnya? Yang setuju katakan amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, semuanya bersyukur, berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Oh rakatara baba. Oh rakatara baba ramakata sadaya kalama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, pemulihan kembali terjadi. Kesadaran akan dosa kembali dibangkitkan ya. Ayo teman-teman kembali menerima hati yang baru. Bapak Ibu terima hati yang baru. Yang sakit disembuhkan. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kita beri kesempatan. Kita beri waktu buat Roh Kudus bekerja. Roh Kudus mengerjakan hati-hatimu. Ingat
Nyawanya saja dia berikan. Terlebih lagi hidup kita. Jangan tidak beriman lagi. Jangan ragu lagi. Jangan kecil hati lagi. Ayo teman-teman hargai. Kita bersyukur. Engkau ku sembah. Katakan. Amin. Dan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah. Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah. Kita satu hati ya Bapak Ibu. Angkat penyembahan ini kepada Dia. Engkau ku sembah. Amin. Ku dengan darah-Mu. Saya ajak adik-adik, anak-anak boleh maju ke depannya. Pak Sude, Pak Suheni, kita semua pengen berdoa bagi kalian. Hidupku, ku mau menyembah-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Sebelah sini sayang, sebelah kanan. Iya. Perahunya berat sebelah deh. Iya. Amin. Mari kita angkat tangan kita arahkan ya hati kita, iman kita berdoa buat anak-anak, adik-adik kita semuanya ini. Pastor Henry boleh berdoa. Tuhan ini. Tes. Tuhan terima kasih kami boleh melihat dari ujung kiri ke tengah terus Tuhan sampai ke kanan ini. Amen. Adalah permata-permata hati-Mu yang Engkau sangat kasihi, yang Engkau titipkan kepada kami setiap orang tua yang menjadi ayah dan ibu mereka. Juga Kau titipkan kepada gereja-Mu di FJF Jogja untuk kami boleh mengajarkan mereka tentang Engkau, membuat mereka mengenal bahwa Engkau adalah Tuhan dan sahabat sejati bahkan juru selamat bagi hidup mereka. Hari ini ya Bapa, kami mengangkat tangan kami, mengarahkan kepada mereka. Kami berdoa biarlah semua berkat yang baik turun Tuhan Yesus atas anak-anak ini. Kami berdoa untuk hati yang lembut, hati yang mudah diajar, hati yang mau dengar-dengaran, baik kepada Engkau maupun kepada orang tua, juga kepada pendidik-pendidik yang Tuhan beri di dalam hidup mereka. Kami berdoa untuk berkat kesehatan yang mengawali setiap tumbuh kembang mereka. Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan pertumbuhan yang baik secara fisik ya Tuhan bagi anak-anak kami ini. Tuhan juga yang memberikan kepada mereka ya Tuhan Yesus berkat untuk mereka juga boleh mengecap pendidikan yang terbaik dimanapun mereka berada. Bertemu dengan guru-guru, teman-teman, lingkungan yang baik ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, kami pegang janji-Mu bahwa malaikat Tuhan berkemah atas sekeliling hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersuka cita bisa menjadi kepanjangan tangan-Mu untuk menjaga anak-anak yang Kau kasihi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua dari kita boleh katakan amin. Mari kita angkat Alkitab kita bersama-sama. Semua ya, angkat ya Alkitabnya. Kita sama-sama ucapkan 2, 3. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya
untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God and make disciple. Yuk beri tepuk tangan buat firman Tuhan. Silakan duduk. Saya pengen Anda bikin janji sama saya mulai hari ini, katakan mulai hari ini. Siapapun yang khotbah. Oh, belum kompak. Siapapun yang khotbah. Kita akan antusias. Kita akan semangat dan lihat kanan kiri, catat khotbahnya. Mau ya, mulai hari catat khotbah ya, daripada khotbah terus Anda lihat-lihat scroll makanan apa segala. Jauh lebih baik waktu kita mendengar dan mencatat, pasti itu akan membuat kita semakin bertumbuh dalam Tuhan. Kita sambut tepuk tangan yang paling meriah. Pak Edi akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini dengan tema yang baru. Mana tadi tuh semangatnya mana, antusiasnya mana, come on. Thank you bro. Semuanya, nggak terasa kita udah masuk bulan November. N-nya apa? Belum ada, di TikTok belum keluar itu. Oke, bulan Oktober kemarin kita belajar tentang Let God, di mana kita belajar untuk melepaskan Bapak Ibu ya. Di mana kita diminta Tuhan untuk memberikan tempat untuk Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Dan jujur aja itu bukan sesuatu yang gampang. Kalau kita mau melepaskan sesuatu dan membiarkan Tuhan mengambil alih, bekerja untuk kita. Dan bulan ini kita mau belajar tentang choose to honor. Bahwa menghormati itu adalah sebuah pilihan. Bukan menghormati nggak cuma lewat kata-kata aja, nggak menghormati Tuhan cuma lewat mulut kita aja, tapi kita mau belajar bahwa menghormati Tuhan itu harus lewat hati kita dan terbentuk di dalam tingkah laku kita sehari-hari. Dan minggu ini kita mau belajar tentang choose to honor lewat worship, lewat penyembahan. Kenapa lewat penyembahan? Karena kita diminta untuk belajar menyembah, nggak cuman di waktu-waktu kita happy saja, nggak cuman di waktu-waktu kebutuhan kita terpenuhi saja, tetapi kita mau belajar menyembah di mana waktu-waktu di saat-saat di mana kita sedang tidak baik-baik saja. Kita menyembah Tuhan bukan cuma saat Tuhan sedang memberkati kita ngerasa sedang diberkati Tuhan, tetapi juga saat semuanya yang ada di dalam tangan kita itu terasa hilang, terasa runtuh. Dan firman Tuhan ini waktu saya menyiapkan, saya merasa bahwa Tuhan benar-benar berbicara sama saya Bapak Ibu. Karena terus terang saya juga lagi berada di dalam kondisi seperti Daud yang nanti kita akan baca kisahnya. Saya lagi berada di dalam titik kehilangan, saya lagi berasa di dalam titik di mana apa yang saya pegang, di mana apa yang saya biasa lakukan, Tuhan lagi minta sama saya, lepaskan. Lepaskan dan biarkan aku yang mengambil kendali semuanya. Jadi di titik ini Tuhan mau kita belajar bahwa penyembahan sejati itu bukan cuma tentang keadaan, tetapi tentang siapa yang tetap kita sembah, karena kita tahu Tuhan adalah Tuhan yang layak untuk kita sembah. Beberapa tahun yang lalu, ada seorang namanya Dallas Jenkins, Bapak Ibu. Dallas Jenkins ini adalah seorang produser dan sutradara, dan dia sudah membuat film rohani, film tentang cerita-cerita tentang kekristenan. Tetapi beberapa tahun yang lalu, sebuah film yang dia buat itu gagal. Tidak boom dan tidak box office, sehingga kegagalan itu cukup mengganggu dia dan cukup menghantui dia. Dia kehilangan apa yang sebagian dia miliki, dia kehilangan kepercayaan dari orang-orang yang mensupport dia, dia kehilangan reputasi sebagai seorang yang pernah mencapai titik box office, tetapi dia kehilangan itu. Di tengah rasa yang hancur itu, si Dallas Jenkins ini berdoa, berbicara sama Tuhan, Tuhan, kenapa ya, aku nih bikin film ini tuh buat kamu loh. Tapi kok apa yang aku lakukan malah gagal. Aku kerjakan ini buat kamu loh Tuhan. Tapi kok apa yang aku kerjakan ini kayaknya nggak disupport sama Tuhan. Terus kemudian dalam satu saat Dallas Jenkins bersaksi, dia mendengar dengan jelas Tuhan berbicara kepada dia. Aku tidak menyuruh kamu untuk
menyiapkan 5.000 roti untuk orang-orang. Tetapi yang aku minta sama kamu adalah kamu membagikan 5.000 roti itu untuk orang-orang. Jadi tugas kita Bapak Ibu, itu bukan untuk menyiapkan roti-roti itu tadi. Roti-roti itu tadi adalah pekerjaan Tuhan yang akan Tuhan akan siapkan dan Tuhan akan sediakan untuk kita yang mempunyai tugas membagikan roti-roti itu. Karena seringkali kalau kita memikir, waktu kita melakukan sesuatu, yang ada di pikiran kita itu, apa yang kita lakukan itu harus punya hasil yang besar. Apa yang kita lakukan itu harus sukses pada akhirnya. Padahal Tuhan tuh nggak melulu minta hal itu. Yang Tuhan minta adalah kita punya hati yang benar, kita punya hati yang tepat untuk melakukan apa yang Tuhan sedang kerjakan, apa yang Tuhan sedang tugaskan di dalam kehidupan kita. Dan si Dallas ini di dalam titik kegagalan dia menyerahkan itu semua ke tangan Tuhan. Dia nggak lagi terjebak di dalam kegagalannya, dia nggak lagi terjebak di dalam karya-karyanya kemarin. Tetapi lewat kegagalannya, Dallas Jenkins ini malah kemudian menciptakan sebuah serial yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu sekarang ngikutin di Netflix, ada yang namanya serial The Chosen. Itu menceritakan bagaimana kehidupan Tuhan Yesus dan murid-muridnya pada waktu itu dengan gaya bicara yang lebih lebih disukai anak-anak zaman sekarang, bahasa-bahasanya anak Gen Z, sehingga mereka bisa mendengarkan lebih relate. Dan saya pribadi juga relate dengan cerita si Dallas Jenkins ini tadi. Kadang kita juga ngerasa, Tuhan, aku ini udah ngelakuin banyak loh buat kamu. Aku sudah melakukan ini, sudah membuat itu, tetapi kok sepertinya malah apa yang terjadi dalam kehidupku ini semakin turun dan semakin turun saja. Karena sekali lagi bukan tugas kita untuk membuat semua itu berhasil, Bapak Ibu. Tugas kita adalah tetap percaya bahwa kita punya Tuhan yang akan selalu mendukung kita, mensupport kita di dalam setiap hal yang kita lakukan. Tugas kita adalah tetap percaya ada Tuhan yang luar biasa di belakang kita. Dan Dallas Jenkins ini yang sempat terpuruk dan menyelah gagal, tapi justru di situ Tuhan membangun sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang dia bayangkan. Dan mungkin Tuhan juga sedang melakukan hal yang sama di dalam kehidupan kita. Tuhan lagi pengen kita untuk belajar menyembah Tuhan dalam kehormatan, meski di momen-momen yang sulit. Mari kita baca bersama-sama dari 1 Samuel pasal 30 ayat 1-6. Ayat 1, ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Kalau kita coba bayangkan suasananya, Bapak Ibu teman-teman semuanya. Daud dan orang-orangnya itu lagi barusan pulang dari medan pertempuran, tentunya dalam kondisi yang capek, lelah, badannya kotor. Waktu dia pulang sampai ke rumah, tentunya apa yang dia harapkan waktu mereka menuju ke rumah itu ada rumah yang menunggu, ada makanan yang menunggu, ada keluarga yang menunggu. Tetapi apa yang mereka lihat waktu Daud sampai di Ziklag? Yang mereka lihat cuma rumah-rumah yang hancur, api yang berkobar dan kepulan-kepulan asap yang membakar kota mereka. Anak-anak dan istri mereka diculik, dan yang melihat itu semua Daud dan orang-orangnya tentunya merasa hancur. Kalau kita
mengalami sebuah musibah dan musibah itu terjadi di depan mata kita, tentunya kita juga akan merasakan sebuah kehancuran karena melihat musibah itu terjadi di depan kita dan itu terjadi untuk kita. Kalau mungkin kita bisa membayangkan apa yang terjadi dengan Daud. Walaupun saya percaya sebagian dari kita tidak bisa merasakan dengan pasti apa yang Daud sedang rasakan pada saat itu. Kalau Tuhan mengizinkan untuk kita sampai di titik di mana kita nggak bisa punya siapa-siapa lagi, tetapi kita percaya bahwa Tuhan mengizinkan itu terjadi supaya kita sadar, Bapak Ibu. Dan yang paling kita butuhkan itu bukan kehadiran orang-orang itu tadi, tetapi Tuhan mau mengingatkan kita bahwa apa yang lebih penting dari kehadiran orang-orang itu adalah hadirat Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Daud bisa kehilangan semuanya, tetapi dia nggak kehilangan arah. Karena dia tahu kemana dia harus pergi, yaitu terus mencari Tuhan. Hari ini kita diingatkan lagi bahwa penyembahan bukanlah respon terhadap situasi, tetapi terhadap siapa Allah itu. Ada 3 poin penting yang kita mau pelajari pagi ini, yaitu yang pertama, penyembahan itu tentang mengingat lagi siapa Tuhan kita itu. Dari 1 Samuel 30 ayat 6, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Kita coba bayangkan Bapak Ibu, kalau Daud tuh lagi berada di titik yang terendah di dalam hidupnya. Nggak punya keluarga lagi, nggak punya rumah lagi, nggak punya harta benda lagi. Bahkan orang-orang yang dulunya setia pergi bersama-sama dengan dia, itu juga ikut setengahnya mengutuki dia karena mereka kehilangan keluarga dan mereka menyalahkan Daud atas kehilangan itu tadi. Kalau kita bilang udah jatuh, ketimpa tangga, masih dilempar batu pula sama orang-orang di sekitar kita. Tapi justru saat itulah Daud bisa memilih satu hal yang benar, yaitu di ayat sebelumnya kita baca adalah Daud menguatkan hatinya di dalam Tuhan. Meresponi semua itu, semua kejadian yang terjadi di dalam kehidupannya dengan tetap percaya kepada Tuhan. Daud nggak lari, Daud nggak menyalahkan Tuhan, bahkan Daud nggak menyerah. Seperti yang kemarin di bulan lalu kita diajarkan, Daud pause. Daud berhenti sejenak, dia tarik napas dan dia ingat bahwa aku punya Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupanku. Teman-teman, Bapak Ibu semuanya, waktu semua hal di sekitar kita itu goyang, waktu segala hal yang menurut kita itu kekuatan pegangan kita, dan itu terasa goyang, terasa goyah. Tetap ingat selalu bahwa Tuhan kita selalu bisa menjadi pegangan kita di dalam kehidupan kita. Tuhan kita nggak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Penyembahan yang sejati itu dimulai saat kita berhenti fokus daripada kehilangan-kehilangan kita. Saat kita berhenti fokus dari apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, tetapi kita mulai mengalihkan fokus kita kepada Tuhan yang menopang kehidupan kita sehari-hari. Dari Roma 11 ayat 36 berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Daud menyembah karena Daud sudah diberkati di dalam kehidupannya. Tetapi berkat itu juga tidak membuat satu-satunya di mana aku cuma menyembah karena aku diberkati. Tetapi Daud tetap mengingat bahwa saat dia sedang di dalam kemalangan pun, Daud tetap tahu bahwa Tuhan itu berdaulat dan dia terus menyembah Tuhan. Itu adalah penyembahan yang sejati, Bapak Ibu. Bukan ucapan syukur saat kita baik-baik saja, bukan itu menjadi tidak penting, itu tetap penting. Tetapi bukan cuma sekedar itu. Kalau kita tadi memulai ibadah dengan menyembah Tuhan, itu juga penting, tetapi penyembahan yang sejati juga tidak hanya sekedar menyembah dengan lagu-lagu, kemudian kita mengangkat tangan. Tuhan mau lebih dari itu. Penyembahan yang sejati bukan cuma karena ucapan syukur saat kita baik-baik saja, tetapi pengakuan kepada Tuhan bahwa meskipun kita sedang di dalam keadaan yang buruk, kita selalu percaya, kita selalu mengatakan bahwa Tuhan itu baik di dalam kehidupan kita. Makanya kalau kita semua berada di titik yang saat ini mungkin kita lagi di titik yang paling capek,
kita lagi ngerasa kebingungan, kita mungkin lagi nggak ngerti apa ya Tuhan, kok ini terjadi di dalam kehidupanku tuh, Tuhan mau ngomong apa sih? Tuhan mau pengen aku nih belajar apa sih? Jangan buru-buru nyalain Tuhan. Jangan buru-buru, Tuhan kok kamu begini sih? Tuhan kok ini terjadi sih di dalam kehidupanku? Tapi coba berhenti sejenak, merenung, berdoa, dan tarik nafas. Justru saat-saat itulah kalau kita bisa terus menyembah Tuhan, kita bisa terus memuji dan bersyukur kepada Tuhan, itu akan menjadi sebuah penyembahan yang paling indah buat Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena seringkali kekuatan itu bukan datang dari jawaban, tapi dari hadirat Tuhan itu sendiri. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, ada di ayat tadi. Ayatnya tampaknya sederhana sekali, bahwa Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Tetapi saya percaya ini mempunyai sebuah arti yang sangat dalam Bapak Ibu. Di dalam segala hal yang terjadi di dalam kehidupan dia, kehilangan semua itu tadi, dia tetap ingat untuk terus menyembah Tuhan. Dia ingat penyertaan Tuhan waktu dia melawan Goliat. Dia ingat penjagaan Tuhan waktu Saul lagi mengejar-ngejar dia. Dia ingat waktu dia diurapi Tuhan dan Tuhan mengatakan dia akan menjadi raja. Dan di titik itu, di saat itu dia sadar Tuhan belum selesai dengan rencana kehidupannya. Tuhan masih mempunyai rencana yang indah di dalam kehidupannya. Kalau napasnya masih ada, kalau aku masih hidup, Daud sadar bahwa rencana Tuhan masih akan terus berjalan. Janji-janji Tuhan masih akan terus digenapi di dalam kehidupannya. Kadang kita berpikir Tuhan itu baru layak disembah kalau kita lagi diberkati. Tuhan layak disembah kalau semuanya lancar. Tapi justru di masa-masa yang paling gelap itulah waktu kita masih bisa ingat Tuhan, waktu kita masih bisa menyembah Tuhan, waktu kita masih bisa bersyukur atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, itulah penyembahan yang sejati yang Tuhan ingin kita miliki di dalam kehidupan kita. Worship is not the song you sing when life is good, but the surrender you give when life is broken. Penyembahan itu bukanlah lagu yang Bapak Ibu kita semua nyanyikan waktu kehidupan kita itu lagi baik-baik aja. Tetapi penyerahan diri waktu saat hidup kita itu enggak baik-baik saja, itu adalah sebuah penyembahan yang sejati. Daud mengingat penyertaan Tuhan. Di saat semuanya sudah habis, Daud duduk, hening, dan mulai mengingat, Tuhan dulu waktu aku ngelawan Goliat, orang-orang ketakutan, Tuhan memberikan keberanian. Waktu Saul mau membunuh aku, Tuhan menjaga aku. Waktu aku kelaparan, Tuhan mengirimkan roti makanan lewat imam-iman. Waktu aku ketakutan dan pura-pura gila di depan Akis, Engkau juga yang menyelamatkan aku. Dan dia sadar dari dulu sampai sekarang, Tuhan selalu ada di dalam kehidupan Daud, selalu menyertai Daud di setiap langkahnya. Teman-teman, Bapak Ibu semuanya, mari kita coba refleksi sedikit. Berapa banyak dari kita yang sudah pernah mengalami berkat Tuhan? Baik itu kesembuhan, baik itu keselamatan, baik itu penjagaan. Mungkin itu bukan, saya percaya itu bukan satu hal yang kebetulan terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya. Itu adalah jejak-jejak tangan Tuhan, itu adalah penyertaan Tuhan yang harus kita ingat di dalam kehidupan kita. Dan kalau Tuhan sudah pernah menolong kita di masa-masa yang dulu, kemarin, 2 hari yang lalu, tahun lalu, saya percaya Dia juga tidak akan berhenti untuk menolong kita hari ini dan di hari-hari yang akan datang. Beriman penuh itu bukan berpura-pura bahwa kita ini lagi baik-baik aja di dalam segala kekurangan dan di dalam segala kehancuran kita. Tetapi beriman penuh adalah selalu ingat bahwa Tuhan selalu ada untuk kita di setiap langkah kehidupan kita. Mungkin Tuhan gak langsung kasih solusi, tetapi Dia ngasih memori dari segala hal yang Dia pernah lakukan di dalam kehidupan kita. Daud mengingat panggilan dan janji Tuhan. Waktu Daud duduk di antara puing-puing Ziklag, dia berpikir, Tuhan, apakah ini semua sudah selesai? Aku gagal jadi pemimpin ya Tuhan. Kok sampai keluargaku, keluarga anak buahku, sampai harus diculik dan dihancurkan semuanya. Di saat itu Daud sadar kalau Tuhan sudah kasih janji,
berarti janji itu enggak batal hanya karena keadaan yang sulit. Ziklag boleh terbakar, tapi panggilan Tuhan tidak pernah hilang dalam kehidupan Daud. Kota bisa hancur, tapi rencana Tuhan tidak akan pernah hancur lewat kejadian-kejadian yang menimpa kita, kejadian-kejadian yang menyulitkan kita, kesukaran-kesukaran yang kita sedang hadapi. Waktu kita ingat siapa yang berjanji di dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa berjanji di dalam kehidupan kita nggak perlu takut lagi. Ada badai yang menerpa, ada masalah-masalah yang datang di dalam kehidupan kita, karena kita percaya janji Tuhan itu adalah janji yang pasti dan Dia tidak akan pernah ingkar janji untuk menjaga, menyertai, dan membawa kita melalui segala kesukaran dan badai di dalam kehidupan kita. Bayangin waktu Daud sedang berada di tengah-tengah puing-puing yang terbakar, Bapak Ibu. Bau asap yang mungkin sedang menerpa hidungnya. Daud mulai mengingat satu persatu apa yang di dalam kehidupannya bahwa Tuhan sudah menolong dia selama ini. Dia yang cuma seorang gembala diberikan kemampuan untuk mengalahkan raksasa Goliat yang luar biasa besar dan kuatnya di dalam kehidupannya. Dia pernah ingat waktu dia lari tanpa arah dan kelaparan. Dan di situ dia sadar dari dulu sampai sekarang Tuhan tidak pernah gagal untuk menolong. Teman-teman, Bapak Ibu semuanya, mari kita juga jujur di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang waktu kita kena masalah, yang pertama kali terjadi di dalam ingatan kita itu kita lupa kebaikan Tuhan yang sudah ada di hari-hari kemarin, di masa-masa yang kemarin. Kita lupa pernah ditolong Tuhan. Kita lupa bahwa Tuhan sudah memberkati kita selama ini. Kita lupa bahwa kita pernah berdoa dan doa kita dijawab sama Tuhan. Yang kita ingat, yang kita fokus cuman masalah yang ada di depan kita, cuman hal-hal buruk yang sedang terjadi di depan kita. Padahal kalau kita mau berhenti sejenak, kita bisa melihat ke belakang dan kita mungkin bisa menitikkan air mata dan menangis mengingat kebaikan Tuhan sudah terjadi di dalam kehidupan kita selama ini. Kalau Tuhan dulu bisa menolong, pasti sekarang juga bisa menolong. Kalau kita sekarang berada di titik yang paling lemah, coba mari kita ingat satu hal di mana Tuhan pernah kerjakan satu hal yang luar biasa di dalam hidupmu untuk itu menjadi satu pegangan yang kuat di hari-hari kita. Rahasia kekuatan Daud bukan di pedangnya. Rahasia kekuatan Daud bukan karena orang-orang di sekelilingnya, bukan tentara-tentaranya. Tetapi rahasia kekuatan Daud adalah dia ingat betapa Tuhan selalu menyertai dia dan dia percaya bahwa Tuhan masih akan terus menyertai dia. Poin pertama tadi adalah kita mengingat tentang Tuhan. Ingat Tuhan, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memanggil dan juga Tuhan yang menolong. Di poin kedua, kita mau belajar untuk berserah penuh kepada Tuhan. Setelah Daud menengahi sejadi-jadinya, setelah semua tenaganya habis, ada satu kalimat yang luar biasa tadi di ayat 6. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Bukan kepercayaannya kepada pasukannya, bukan kepada senjata-senjata yang dia miliki, bukan juga pada situasi yang mungkin dia berada di medan yang cukup mendukung, tetapi dia menggantungkan kepercayaannya kepada Tuhan. Daud sadar bahwa semua itu gak bisa dipegang. Satu-satunya yang bisa dipegang adalah Tuhan itu sendiri. Lalu dia bilang kepada Imam Abiatar, bawalah efod itu kepadaku. Efod itu pada zaman dulu menjadi simbol untuk mencari kehendak Tuhan, Bapak Ibu teman-teman. Cara Daud bilang, Tuhan aku nggak mau ngatur-ngatur engkau. Tuhan yang berperkara deh, aku serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan ngomong deh sama aku, apa yang Tuhan mau aku kerjakan. Itu yang Daud mau katakan dengan dia mengambil efod itu dan bertanya kepada Tuhan. Dan itu menjadi satu hal yang luar biasa, Bapak Ibu. Di tengah-tengah kepanikan, di tengah-tengah tentunya kalau keluarga kita diambil orang, jangankan keluarga kita dia jadi tawanan perang. Buat kita orang tua kalau bawa anak ke mall, anaknya hilang di tengah selasar-selasar aja kita udah cukup panik. Apalagi kalau anggota keluarga kita sampai menjadi tawanan orang. Tetapi saat itu terjadi, bukan kepanikan yang ada di Daud, tetapi dia mau tunduk dan mencari kehendak Tuhan di dalam kehidupan. Dia berhenti dan bertanya sama Tuhan, apa sih yang Tuhan mau bilang, apa sih yang Tuhan mau aku kerjakan. Dan dia sadar bahwa penyembahan itu bukan soal mengubah situasi,
tetapi menyerahkan kendali hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Tidak membiarkan situasi yang terjadi dalam hidup kita yang mengendalikan arah dan pilihan-pilihan kita, tetapi kita tetap tanya sama Tuhan, Tuhan apa ya yang Tuhan mau lakukan di dalam kehidupanku. Penyembahan sejati adalah penyerahan, menempatkan Allah sebagai pusat keputusan hidup kita. Problemnya kita tuh sering kebalik-balik, Bapak Ibu. Begitu masalah datang, yang kita pikir pertama kali apa? Biasanya yang kita pikir adalah cari solusinya. Gimana ya supaya solusi ini masalah ini cepat selesai? Gimana ya, siapa ya yang bisa bantu? Siapa ya yang bisa memberikan solusi? Kita malah melakukan itu dulu dibandingkan kita mencari Tuhan terlebih dahulu. Kita berpikir bagaimana kita bisa mengontrol hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita, itu bisa di dalam kendali kita. Tapi di sini justru Tuhan mau mengajarkan kita. Tuhan mau mengingatkan sekali lagi sama kita, lepaskan kendalimu, lepaskan kontrolmu, biar aku yang pegang kendali, biar aku yang menentukan arah jalan hidupmu. Karena setiap kali kita berusaha untuk pegang semuanya itu sendiri, apa yang terjadi? Biasanya kalau kita fokus sama masalah-masalah kita, biasanya kita malah makin stres. Waktu kita berusaha mencari jalan, mencari pintu keluar, pintunya kayaknya dikunci semua, jalan kita nggak temukan. Kita malah makin down, kita malah makin stres. Kita makin takut, kita makin frustasi. Tapi kalau kita bisa menyerahkan kendali itu kepada Tuhan, kita bisa berserah sama Tuhan untuk Tuhan yang pegang kontrol semuanya. Biasanya setelah itu kita akan bisa merasakan damai. Betul Bapak Ibu? Kita bisa merasakan damai. Saya jadi ingat sebuah ilustrasi sederhana. Ada seorang pendaki di malam hari, dia mendaki sebuah gunung, sebuah tebing, kemudian dia terpeleset, terperosok, tetapi dia sempat berpegangan pada sebuah akar. Di sini ada senternya, tapi kita bayangkan dia nggak bawa senter. Dia terperosok dan berpegangan pada sebuah akar, dan dia berteriak minta tolong, tolong, aku terperosok. Kemudian dari atas ada yang ngomong, lepaskan akarmu, lepaskan peganganmu, kamu akan baik-baik aja. Tetapi dia nggak percaya, dia masih takut, dan dia terus memegang akar itu terus dari malam sampai pagi. Begitu pagi menyongsong, dia bisa melihat tanah di bawahnya, ternyata jarak tanah cuma 0,5 meter Bapak Ibu. Jadi kalau dia tadi malam mau melepaskan akar itu, dia mau melepaskan pegangan dia, mungkin dia nggak akan semalaman tergantung di akar pohon itu. Bukankah itu juga yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari? Kadang kita nggak bisa melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa melihat apa sih yang ada di bawah kita karena kegelapan, ketidaktahuan itu yang melingkupi kehidupan kita. Kadang kalau kita mau berpegang keras kepada rencana, kepada kontrol, ego, rasa takut, rasa itulah yang akan menjadi pengendali keputusan-keputusan kita. Padahal Tuhan cuma mau bilang, Bapak Ibu, lepaskan. Aku ada di bawahmu loh. Aku siap menangkap engkau. Aku siap menyelamatkan engkau. Yang perlu kita lakukan apa? Melepaskan akar itu, melepaskan pegangan itu, melepaskan kontrol yang berusaha kita dapatkan itu, dan menyerahkan semua itu kepada Tuhan. Seperti Mazmur 37 ayat 5 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan dia akan bertindak. Daud akhirnya bisa memilih untuk melepaskan pegangannya, melepaskan, mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia sadar bahwa semua yang dia coba kendalikan itu udah nggak bisa lagi dia pertahankan. Makanya pasukan yang awalnya setia mendampingi dia, mulai menyalahkan dia, dan dia tidak bisa mengandalkan pasukan-pasukan itu lagi. Dia datang kepada Tuhan dengan situasi yang hancur, dan jalan-jalan satunya ya cuma datang kepada Tuhan. Makanya waktu dia meminta baju efod tadi dibawa, itu adalah sebuah tanda di mana dia mau mencari Tuhan. Mau tahu apa yang Tuhan pikir, mau tahu apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupannya. Bukan untuk melakukan apa yang Daud mau. Ini menunjukkan bahwa Daud itu tidak hanya pasrah tanpa arah, tetapi penyerahan penuh kepada Tuhan yang berdaulat
di dalam kehidupannya. Kalau Tuhan izinkan kita berada di titik sama seperti Daud, titik di mana kita ngerasa bahwa apa yang kita lakukan semuanya udah mentok. Apa yang rencana-rencana kita lakukan kok kayaknya semuanya pada gagal. Kita kehilangan pegangan, kita kehilangan kendali. Tuhan mau kita lagi belajar, Tuhan mau kita belajar bahwa iman sejati itu bukan saat kita bisa mengatur semuanya, tetapi saat kita tahu siapa sebenarnya yang bisa punya kendali di dalam kehidupan kita. Makanya pertanyaannya menjadi begini Bapak Ibu. Waktu kita lagi terjepit, apakah kita akan lari dulu kepada Tuhan, tanya dulu kepada Tuhan apa yang Tuhan mau, ataukah kita malah sibuk mengatur, mengambil kontrol kehidupan kita, bahkan kita ngatur-ngatur Tuhan. Tuhan, aku maunya begini loh. Tuhan, aku maunya begitu loh. Itu yang terjadi, seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Dan itu menjadi pilihan Bapak Ibu sendiri masing-masing. Pilihan yang mana? Apakah mencari Tuhan dulu, ataukah mencari kontrol dulu di dalam kehidupan kita? Tuhan cuma mau berkata bahwa lepaskan kontrolnya, lepaskan peganganmu, kamu aman karena aku menjaga di bawah kamu. Dan karena penyembahan yang sejati itu dimulai dari hati. Bukan cuma saat kita bernyanyi, tetapi saat kita juga berhenti mencoba mengendalikan hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Dan kita mulai percaya ada pribadi yang luar biasa, ada Tuhan yang memegang kendali dan memegang kontrol kehidupan kita. Poin yang pertama tadi kita belajar untuk selalu ingat Tuhan, terutama di momen-momen kita lagi gak baik-baik saja. Di poin kedua kita belajar untuk gak cuma ingat, tetapi kita juga harus berserah penuh karena kita percaya Tuhan yang pegang kendali kehidupan kita. Di poin ketiga kita belajar tentang dipulihkan oleh Tuhan. Di 1 Samuel 30 ayat 19, tidak ada yang hilang pada mereka dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Waktu Daud datang kepada Tuhan, dia nggak datang dengan kondisi yang gagah, dia nggak datang dengan kondisi yang kuat, dia nggak datang sebagai seorang pahlawan yang percaya diri sudah mengalahkan sekian banyak musuh-musuhnya. Tetapi dia datang dengan kondisi yang terpuruk, dia datang sebagai seorang pemimpin yang hancur kepercayaan dirinya, hancur segala hal yang dia miliki. Keluarganya hilang, orang-orang bawahannya juga kehilangan anak istri, dan yang paling menyakitkan dari semua itu terjadi karena keputusan dia, keputusan Daud untuk memimpin orang-orangnya ke dalam perperangan. Daud yang memimpin mereka keluar dari Siklak dan membuat kota itu tidak punya pertahanan dan bisa dibakar dan dijarah oleh musuh. Tetapi di tengah semua itu Daud melakukan satu hal yang benar. Dia datang kepada Tuhan. Waktu Daud memilih untuk berhenti panik dan mulai menyembah, Tuhan mulai memulihkan. Bukan cuma keadaan tetapi juga hatinya. Dari rasa bersalah menjadi rasa percaya, dari keputusasaan menjadi keberanian lagi. Inilah kekuatan penyembahan yang sejati. Waktu kita menyembah Tuhan dengan tulus, kita menyembah Tuhan dengan hati yang benar, restorasi itu terjadi di dalam kehidupan kita. Pemulihan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Dan Daud ngalamin itu semua, Bapak Ibu teman-teman. Tuhan gak cuma balikin keluarganya, tapi juga kekuatannya. Tuhan gak cuma mengembalikan kepercayaannya di hadapan rakyat, tetapi juga wibawanya sebagai pemimpin. Dan sampai akhirnya Tuhan sendirilah yang mengangkat Daud dan menegakkan dia di atas tahta rajanya. Kadang Tuhan gak langsung balikin apa yang hilang di dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan mau untuk kita bisa memulihkan diri kita sendiri. Tuhan mau untuk kita bisa memulihkan hati kita dulu. Karena begitu hati kita pulih, segala hal lain-lainnya itu akan mengikuti di dalam kehidupan kita. Sekarang kalau kita sendiri bagaimana? Mungkin hari ini Bapak Ibu teman-teman sedang berada di titik yang sama seperti Daud. Enggak, mungkin dari kita enggak harus kehilangan kota seperti Siklak. Mungkin dari kita enggak harus kehilangan harta benda yang sebegitu besarnya di dalam kehidupan kita. Tetapi mungkin kita cuma sedang kehilangan semangat. Atau mungkin karena kita sekarang lagi kehilangan arah,
Mungkin juga kita kehilangan orang-orang yang dulu kita percaya, tetapi mereka malah ternyata mengkhianati kita. Atau mungkin kita juga sekarang lagi berasa kehilangan harapan, dan kita sedang merasakan sebuah kegagalan di dalam kehidupan kita. Dan mungkin kita sekarang sedang berpikir, Tuhan, aku sudah berusaha yang terbaik loh. Aku sudah melakukan semua yang menurutku semua yang paling baik. Tapi kenapa semua yang aku lakukan itu berantakan? Tetapi kenapa semua yang aku lakukan itu menjadi gagal? Bapak, Ibu, teman-teman semua. Daud nggak berhenti cuman di titik kegagalan itu tadi. Dia datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Dia berhenti mengatur semuanya terlebih dahulu. Dia berhenti ngedumel. Dia berhenti komplain. Dia berhenti nyalahin orang lain. Dia berhenti menyalahkan Tuhan. Dan dari situ Tuhan bisa balikan satu persatu. Tuhan bisa kembalikan satu persatu. Dan itu juga kita pasti bisa dapatkan di dalam kehidupan kita. Waktu kita kehilangan, waktu kita melepaskan semua yang terjadi, keburukan-keburukan, masalah-masalah yang terjadi, Tuhan juga akan mengembalikan satu demi satu di dalam kehidupan kita. Waktu kita sudah mempunyai hati yang benar, penyembahan yang benar kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Sama kayak Daud, waktu kita datang dengan hati yang menyerah, Tuhan juga akan mulai pulihkan. Mungkin nggak secara fisik itu akan langsung kelihatan. Kita menyembah Tuhan, besok pagi masalah selesai. Mungkin nggak akan seperti itu. Tetapi waktu kita melakukan penyembahan dengan benar, hati kita pasti akan dipulihkan. Rasa bersalah, rasa kehilangan kepercayaan diri, rasa tuduhan-tuduhan, itu pasti akan Tuhan pulihkan, hilangkan dari hati kita. Tuhan pasti akan bisa memulihkan sukacita kita. Bukan karena semua masalahnya sudah selesai, tapi karena kita tahu kita nggak sendirian di tengah badai ini. Karena kita nggak sendirian, ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Tuhan bisa menguatkan identitas kita di dalam Dia. Penyembahan mengingatkan kita siapa kita sebenarnya. Bukan korban keadaan, bukan orang gagal, tetapi kita adalah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bukan ditinggalkan oleh Tuhan saat masalah-masalah itu terjadi, tapi kita sedang dibentuk oleh Tuhan. Tuhan sedang melakukan sesuatu, membentuk hati kita, membentuk karakter kita lewat masalah-masalah yang sedang terjadi. Tuhan juga sedang memulihkan relasi-relasi kita. Kalau tadi Daud sampai mau dilemparin batu sama anak buahnya, mungkin kita juga sekarang sedang dijauhin oleh orang-orang yang sedang kita dulunya pernah dekat. Kita dulunya orang-orang itu setia sama kita. Tetapi kita juga percaya bahwa kalau kepercayaan orang-orangnya Daud bisa pulih, begitu juga di dalam kehidupan kita. Relasi-relasi kita, hubungan-hubungan kita yang mungkin saat ini sedang rusak, yang saat ini sedang retak, itu kita pasti bisa Tuhan pulihkan lewat relasi yang lebih baik. Dan pelan-pelan Tuhan pasti juga akan memulihkan, meluruskan lagi jalan hidup kita. Waktu kita berhenti menyembah, waktu kita mulai menyembah, kita berhenti melawan dan Tuhan kasih terang di jalan yang kita pikir itu adalah jalan buntu. Seperti Daud, kita bisa mendengar Tuhan berkata, kejarlah, kamu akan menyusul dan melepaskan kembali. Kadang Tuhan gak langsung kasih jawaban dalam doa-doa kita. Tetapi Dia kasih langkah pertama, dan langkah itu kita bisa mulai dengan penyembahan, Bapak Ibu, teman-teman. Waktu kita mau menyembah, waktu kita mau menundukkan hati kita kepada Tuhan, pemulihan itu mungkin tidak akan terjadi saat itu juga. Tetapi kita akan pasti mengalami Tuhan yang memulihkan hati kita dan memulihkan kondisi kita. Poin yang pertama tadi kita belajar untuk ingat Tuhan, terutama di saat kita nggak baik-baik saja. Poin kedua tadi kita belajar nggak cuma ingat Tuhan untuk berserah penuh karena Tuhan yang pegang kendali. Poin ketiga kita juga belajar bahwa penyembahan itu merestorasi iman dan kehidupan kita. Bapak Ibu semuanya, saya percaya Tuhan mau melakukan sesuatu dalam kehidupan kita lewat segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kita saat-saat ini. Rasa kecewa yang terjadi, rasa malu yang terjadi, rasa gagal yang terjadi. Tapi mari kita dengar baik-baik
Tuhan belum selesai dengan kehidupan Bapak Ibu. Tuhan belum memberikan titik di dalam perjalanan kehidupan Bapak Ibu semuanya. Daud kehilangan semuanya, tapi di tengah kehancuran dia bisa menemukan satu hal lagi bahwa Tuhan masih ada, Tuhan masih berdaulat. Mari kita baca-baca bersama-sama yang ada di slide berikut. Worship bukanlah jalan keluar dari masalah, tapi jalan kembali kepada Tuhan, sumber kekuatan dan pemulihan. Pemulihan sejati itu bukan sekedar jalan keluar dari masalah Bapak Ibu, tetapi jalan kembali kepada Tuhan, sumber kekuatan. Ketika Daud memilih untuk menyembah, Tuhan gak cuma mengembalikan apa yang hilang di dalam kehidupannya, tapi Tuhan juga memulihkan hati Daud, memperbaharui imannya, dan meneguhkan panggilannya. Tuhan bilang, kejarlah sampai engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Artinya semuanya belum selesai, semuanya belum titik. Masih ada Tuhan yang mau pulihkan di dalam kehidupan kita. Masih ada yang Tuhan mau kembalikan di dalam kehidupan kita. Dan semua itu bisa terjadi saat kita mengambil langkah pertama, yaitu penyembahan. Jadi mari pagi ini Bapak Ibu kita diingatkan jangan terburu-buru mencari solusi kalau permasalahan itu datang dari kita, tapi cobalah untuk selalu mencari Tuhan terlebih dahulu di dalam kehidupan kita. Karena setiap kali kita menyembah, Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Tuhan memulihkan, Tuhan meneguhkan, dan Tuhan akan menuntun kita kembali ke rencananya yang sempurna. Amin, Bapak Ibu. Mari kita angkat lagu berikut ini. I'm coming back to the heart of worship, And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. And it's all about you. It's all We're coming about back. you, Sama-sama jemaat Tuhan. I'm coming back to the heart. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyatakan di hadapan Dia. It's all about you. It's all about you. Dengan segenap hatimu. Oh, the things I made. And it's all about you. It's all about you. I'm coming back. Heart of worship. And it's all about you. It's all about you. It's all about you. Oh, I'm sorry, Lord, for the things I It's all about you, Jesus. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sekarang datang ke rumah Tuhan ini dan Bapak Ibu membawa beban, Bapak Ibu lagi berada di titik seperti Daud sedang di Siklak. Ada rasa kehilangan, ada rasa kecewa, ada rasa penyesalan. Tuhan ingin berkata kepada Bapak Ibu, teman-teman semuanya pagi hari ini, lepaskan tanganmu dari peganganmu, lepaskan kamu berusaha memegang kontrol, tapi serahkan kontrol itu di dalam kehidupanmu. Jadi di tempat ini kalau Bapak Ibu merasa perlu disembuhkan, perlu dikuatkan, atau Bapak Ibu cuma datang untuk berkata bahwa Tuhan, aku butuh Engkau, aku pengen buka hatiku Tuhan untuk kamu. Angkat tangan Bapak Ibu dan datang kepadanya dengan jujur. Gak perlu dengan kata-kata yang indah, cukup dengan bahwa Tuhan aku mau percaya lagi. Mari kita angkat pujian sekali lagi. I'm coming back to the heart of worship, And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. And it's all about you.
mengangkat tangan kami Tuhan. Pulihkan hati kami Tuhan. Pulihkan iman kami yang sempat goyah. Pulihkan sukacita kami yang pudar. Pulihkan relasi, arah hidup kami. Dan pulihkan panggilan kami di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, apapun yang hilang, Engkau sanggup untuk menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih indah. Seperti Engkau memulihkan Daud, kami pun percaya Engkau akan memulihkan kami satu persatu dari dalam satu persatu. Hari ini kami memilih Engkau untuk menyembah Engkau Tuhan. Bukan karena semuanya baik, tetapi karena Engkau baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena setiap kali kami datang di dalam penyembahan, Engkau bekerja, Engkau menyentuh dan Engkau memulihkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Malam-malam. Bengkos. Ada emas kan? Oh, udah. Bella mau dibawa nih. Going down. Okay. First, you'll be floor. Oke. Going down. Malam-malam kan? Bengkos. Ada emas kan? Oh, udah. Bella mau dibawa nih. Going down. Okay. First, you'll be floor. Oke. Going down. Ini di mana nih? Di sini. Oke. Oke. Gini. Gini. Amat deh. Makan. Oh. Waduh. Oke. Oke. Shalom Ejeb Jogja Family, senang banget bisa ketemu kamu lagi di minggu ini. Teman-teman yang udah hadir, kalian semua, kami percaya hadirnya bukan karena kebetulan, tapi ada rencana Tuhan yang indah untuk teman-teman semuanya. Buat kamu yang baru pertama kali hadir, kamu bisa mampir ke Connect Lounge. Kita senang banget bisa mengenal kamu lebih jauh. Nggak cuma yang baru pertama kali hadir, tapi untuk kamu yang selalu setia datang, we welcome you all. Thank you sudah selalu hadir di ibadah FJF Jogja setiap minggunya. Happy to see you all. Bulan lalu nih, kita udah belajar tentang let God. Belajar melepaskan dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya ke tangan Tuhan. Betul. Nah, dan ternyata kalau kita udah ngelakuin let God, kita udah let go, Tuhan kembali jadi pusat dari segala dalam hidup kita. Nah, memasuki bulan baru di November ini, kita akan juga masuk ke tema yang baru nih. Apa tuh temanya? Yaitu temanya Choose to Honor. Kita mau belajar menghormati Tuhan lewat cara kita memberi, bukan cuma bilang terima kasih Tuhan, tapi nunjukin rasa syukur kita lewat cara kita hidup, lewat hati yang memberi, membangun, dan mempercayai. Nah, seperti yang tertulis di 2 Korintus 9 ayat 7, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi bulan ini, yuk kita belajar menghormati Tuhan ke segala arah. Upward lewat penyembahan, outward lewat memberi, dan forward lewat hidup yang jadi berkat bagi generasi berikutnya. Let's choose to honor God with our heart, our hand, and our legacy. Offering melalui persembahan, kita belajar memberi bukan karena kewajiban, tapi karena kasih dan rasa syukur. Setiap persembahan yang kita bawa adalah wujud ucapan terima kasih kita kepada Tuhan yang sudah terlebih dahulu memberi segalanya buat kita. There's something new in this month November. Catat kalau kami akan adakan Super Sunday 3 kali. Di mana yang pertama ibadah onsite pukul 9 pagi, yang kedua ibadah onsite pukul 11 siang. Dan jangan lupa untuk ikuti ibadah Super Sunday kami secara online pukul 1 siang waktu Indonesia bagian Barat. Catat, kalau untuk kamu yang ingin ikut online, jangan sampai ketinggalan jamnya. Dan untuk adik-adik kids dan juga teman-teman teens, jam 9 pagi kami akan adakan ibadah kids dan teens di Legacy Hall. Dan yang paling penting, kapanpun kamu ikut ibadahnya, jangan lupa catat sermonnya supaya kita bisa terus mengingat dan menghidupi firman Tuhan setiap hari. Betul banget. Nah, jangan lupa juga bulan ini kita ada live worship night hari Senin tanggal 3 November jam 6 sore di Legacy Hall. Nah, ini wajib banget dicatat karena bulan ini adalah AWN terakhir di tahun ini. Iya, jadi sebelum kita ketemu lagi nih di Februari 2026, yuk semuanya, all leaders, all volunteers datang bareng-bareng, kita bersyukur bareng dan menutup tahun ini dengan penyembahan yang luar biasa. Jangan lewatkan momen powerful ini.
Hadirat Tuhan gak cuma dicari di hari Minggu, tapi kita harus membentuk mesbahnya Tuhan dalam hidup kita di tiap harinya. Jangan lupa untuk ikut kita penyembahan bareng sama-sama di Lockdown Worship with Pastor Dave Rustanto. Catat harinya tiap Senin, Rabu, Jumat jam 7 pagi di Instagram @dave_rustanto. Dimana di Lockdown Worship ini kita yuk sama-sama menenangkan diri, berdiam di hadapan Tuhan, kita penyembahan bareng, terlebih memperbarui hati kita di hadapan Tuhan. So, siapin hatimu, yuk kita penyembahan bareng, kita ketemu di Instagram Pastor Dave Rustanto di Lockdown Worship. Yes, benar banget. Selain kita ikut LDW nih, kita juga harus join ke salah satu komunitas yang ada di gereja. Nah, kalau di IFGF kita sebutnya itu adalah iCare. Iya, jangan lupa yuk buat teman-teman yang mungkin belum bergabung di iCare, bisa digabung ke Care Group dan temukan komunitas tempat kamu bisa bertumbuh. Yes. Bersama-sama persembahan kita hari ini. Sebelum berdoa kita akan bersama-sama membaca ayat yang sangat luar biasa di dalam Lukas 6 ayat 38. Kita baca yuk bersama-sama 2, 3. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Setiap umat yang dikasihi Tuhan, kami membawa persembahan kami dengan sukacita ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau menghormati Engkau dengan pemberian kami. Dan terima kasih untuk semua berkat-berkat yang baik yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Dan mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan pada hari ini. Jika engkau baik-baik mendengarkan semua perintah Tuhan, melakukannya dengan baik di dalam kehidupanmu, maka berkat ini akan datang kepadamu. Engkau akan terus naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Apapun yang diperbuat oleh tanganmu, Tuhan janjikan akan dibuatnya berhasil. Dan terimalah 1 minggu ke depan persekutuan yang indah dengan Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap jemaat yang diberkati katakan amin. Happy Sunday and God bless you. Udah kedengeran kan tadi suara gue?